Kajian Islam. Ketika Nabi Musa berada di lembah Tua, Al-Muqaddas, At-Tua, lembah yang suci yang bernama Tua, di sana bertemu dengan Allah. Allah berbicara langsung kepada Musa. Allah berbicara langsung kepada Musa tanpa ada perantara. Tetapi dialog yang terjadi itu dengan tidak melihat secara langsung. Siapapun di antara manusia yang mulia di kalangan para nabi dan rasul, sekelas Nabi Musa, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika Isra dan Mi'raj berdialog langsung, menerima perintah sholat fardu yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu langsung berdialog. Tanpa ada perantara. Tanpa ada penterjemah. Langsung. Ya. Nah, akan tetapi yang perlu harus difahami, mereka semua itu berbicara dengan tidak melihat secara langsung dengan mata kepala. Tapi pembicaraan itu dibalik tabir. Kenapa? Karena Allah itu memiliki tabir. Hijabuhun nur. Tabirnya adalah cahaya. Dalam riwayat hadis Muslim. Wa fi riwayatin Abi Bakrin. Dalam riwayat Abu Bakar. Hijabuhun nar. Hijabnya adalah api. Jika hijab itu dibuka pada saat kehidupan dunia ini, maka akan terbakarlah semua yang ada. Di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Pertanyaannya, adakah makhluk di alam ini yang penglihatan Allah nggak sampai kepadanya? Ada nggak? Makhluk di alam ini yang penglihatan Allah nggak sampai kepadanya, ada nggak? Nggak ada. Kalau betul-betul dibuka hijab Allah, maka semua akan musnah. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menampakkan kepada gunung dan gunung itu hancur. Dan Musa melihat gunung itu hancur, dia pingsan. Belum melihat Allahnya, melihat gunungnya yang hancur musnah itu, pingsan dia. Karena nggak tahan, nggak kuat melihat gunung yang hancur seperti itu. Itu baru gunung yang dilihat. Bagaimana langsung melihat Allah? Ya. Nah, ada kalanya nanti kita melihat Allah. Di mana? Dalam kehidupan akhirat. Ya. Nah, di akhirat itu nanti 2 kali. Yaitu di padang mahsyar dan di surga. 2 kali. Karena nanti Allah akan menguji orang-orang Islam, seluruh kaum muslimin. Allah akan datang dengan sifat-sifat yang tidak mereka kenal. Sehingga mereka diuji apakah mereka tertipu atau tidak. Dan kemudian Allah datang dengan sifat-sifat yang mereka ketahui, yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat-sifat Allah. Baik sifat zatnya maupun sifat af'alnya. Sehingga mereka tahu ini adalah Allah. Maka saat itulah ketika mereka yakin bahwa yang dia hadapi adalah Allah, kemudian dibentangkanlah sirat antara 2 tepi bibir neraka Jahannam. Jadi ketika masih di pelataran akhirat, belum di surga. Tapi yang melihat Allah itu orang mukmin saja. Orang munafik nggak akan bisa melihat Allah. Apalagi orang kafir. Udah nggak ada ujian itu, udah masuk neraka semua. Makanya yang nanti meniti titian sirat itu seluruh kaum muslimin dari seluruh umatnya para nabi. Kan seluruh umat para nabi kan muslim. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, semua umat para nabi adalah muslim. Semuanya akan meniti sirat. Termasuk orang-orang munafik di kalangan mereka dan di kalangan kita umat Rasulullah. Asal mereka muslim. Disitulah nanti akan
Ketahuan siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Maka orang mukmin akan diberikan cahaya baina aidihim wa an aimanihim, sebelah depan dan sebelah kanan. Orang munafik nyuri-nyuri cahaya. Nah, itu. Nanti ketika meniti sirat di akhirat. Nah, nanti di surga juga begitu. Akan diberikan oleh Allah apa? Yakni az-ziyadah. Bonus. Ada yang disebut dengan yaumul mazid, hari tambahan, di mana Allah membuka hijabnya. Mereka ditanya, wahai hambaku, apa yang kau inginkan? Apalagi wahai Allah, yang kami inginkan, engkau sudah memberikan kami nikmat yang tidak kau berikan kepada yang lain. Kau putihkan wajah kami, nikmat surga luar biasa. Akhirnya Allah membuka hijabnya, dan mereka pun melihat wajah Allah. Sehingga mereka merasakan kenikmatan tiada tara. Itulah nikmat tertinggi di surga. Ketika melihat Allah Jalla wa'ala. Mereka kok nggak hancur? Kenapa kok nggak hancur? Sebelum itu terjadi, ketika para penduduk surga sudah pada masuk surga, sudah tidak ada lagi yang keluar, sehingga mereka menjadi penduduk permanen. Yang di neraka, mereka yang dapat syafaat karena tauhid sudah keluar, termasuk orang laki-laki yang keluar terakhir dari neraka. Seorang laki-laki yang menghadapkan wajahnya ke neraka dan dalam kondisi merangkak, itu laki-laki terakhir keluar neraka dan masuk ke surga. Setelah itu nggak ada laki-laki lagi, karena sudah tidak ada lagi orang yang bertauhid di neraka, yang dinas kekal di dalamnya. Orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, yang tidak ada keimanan tauhid sedikit pun. Nah, setelah ini terjadi, seluruh penduduk neraka permanen, seluruh penduduk surga jadi permanen, maka Allah membawa al-maut, kematian. Al-maut ini diserupakan seperti domba yang digiring di antara tempat antara surga dan neraka. Disitulah al-maut itu disembelih. Setelah itu diumumkan, wahai orang yang di surga, kalian kekal selamanya, tidak akan pernah mati. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya, tidak akan pernah mati. Maka kalau dia kekal, nggak pernah mati, maka udah nggak berlaku lagi. Ketika Allah membuka hijabnya, mereka tidak akan hancur. Karena Allah yang mengekalkan mereka. Walaupun hakikatnya, sifat yang dimiliki Allah dengan manusia itu berbeda. Tapi Allah Jalla wa'ala memberikan hal itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, jadi pertanyaan Bapak, ketika di Gunung Tursina, Nabi Musa tidak melihat Allah secara langsung. Musa berbicara di balik tabir. Salatnya Nabi Musa kayak apa gitu ya? Waduh, nggak tahu nih. Belum ketemu Musa soalnya. Nggak tahu salatnya Nabi Musa. Kalau salat Bapak itu pakai baca suratul Fatihah nggak? Pakai Pak ya. Kalau sholatnya Nabi Musa kira-kira baca Fatihah nggak? Kalau sholatnya Bapak nggak baca Fatihah, sah atau tidak Pak? Hah? Tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tapi bagaimana mereka? Kita yakin umat-umat terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, seluruh umat mereka, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Ismail, hatta Nabi Isa, Yesus, mereka sholat. Kata Allah dalam surah Maryam, surah 19 ayat 31. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dialah Allah yang telah memberkati aku di mana saja aku berada, dan berwasiat kepadaku untuk menjalankan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi Yesus, Nabi Isa itu salat. Ibrahim sholat.
Tapi bagaimana salat mereka? Wallahu a'lam. Ya kan? Tapi kalau saya tanya apakah mereka baca suratul Fatihah? Kalau bapak wajib, kalau enggak salatnya enggak sah. Ini. Tapi yang perlu diketahui bahwa dalam hadis Muslim di nomor 772 bahwasanya suatu hari Nabi SAW pernah duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Kalau duduk-duduk sama Jibril berarti Jibril lagi menyamar apa asli? Hah? Nyamar, kalau asli ya nggak karu-karuan bumi ini ya kan, diduduki sama Jibril. Dalam kondisi menyamar itu. Tiba-tiba terdengarlah suara seperti pintu dibuka. Suara itu berasal dari langit. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pada suatu waktu ketika Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW. Sekonyong-konyong kedengaran bunyi seperti pintu dibuka. Lalu diangkatnya kepalanya seraya berkata, "Nah, inilah pintu langit dibukakan hari ini," kata Jibril. "Di mana sebelumnya tidak pernah dibuka melainkan hari ini. Dan dari pintu itu turun malaikat." Kata Jibril, "Inilah malaikat turun ke bumi, di mana dia tidak pernah turun sebelumnya, melainkan pada hari ini." Setelah itu malaikat itu memberikan salam, mendatangi Jibril dan Nabi kita Muhammad. Lalu dia berkata, apa kata malaikat itu? "Farrihu ummatakum," gembirakanlah umatmu, "binurain," dengan dua cahaya. Yang cahaya itu tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelum kamu. Tidak pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum kamu. Apakah itu? Yakni suratul Fatihah dan akhir dari penutup surah Al-Baqarah. Ya kan? Yakni apa? Suratul Fatihah dan mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, dan sampai akhir. Itulah dua cahaya yang diturunkan hanya kepada Rasulullah. Sekarang saya mau tanya, salatnya Nabi Musa pakai baca Fatihah enggak? Nah, baru yakin kan? Salatnya Nabi Ibrahim baca Fatihah enggak? Enggak. Apa yang mereka baca? Wallahu a'lam. Satu, dari segi bacaan. Tentu orang sholat itu berdoa, isinya kan dzikir, kalimat-kalimat thayyibah. Dan tanaman surga, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu zikir yang diajarkan kepada kita, pesan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tentu kalimat-kalimat itu pun pasti tidak akan pernah lepas ketika seorang menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tapi berapa jumlahnya, kapan membacanya, wallahu a'lam. Yang kedua, secara umum, orang ingat Allah itu ada dalam beberapa posisi dan kondisi. Yakni qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Sama seperti sholat kita. Berdiri ada, duduk boleh, boleh. Bahkan diajarkan kita ada berdiri, ada ruku', ada sujud. Adapun syariat sujud sejak zaman dulu sudah ada. Malaikat pernah diperintah sujud kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Walaupun itu tujuannya menghormati, bukan menyembah. Sama seperti tadi, penyihir-penyihir itu tobat kepada Allah. Apa yang dilakukan? Dia bersujud, bukan menyembah Musa. Dia mengakui kesalahannya. Dia tobat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tradisi bersujud itu masih ada di zaman Bani Israel. Dan dihapus ketika zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ketika menghormati seseorang ada yang sampai tersungkur sujud. Maka saya pribadi yakin sholat Nabi-Nabi terdahulu ada sujudnya. Tapi berapa kali? Wallahu a'lam. Saya yakin juga ada rukuknya, ya.
Wallahu a'lam. Itu pendapat saya Pak ya. Karena nggak ada yang menyebutkan dalil secara pasti, secara qat'i, lugas menyebutkan seperti itu. Ya kita nggak perlu berandai-andai ya dan mengatakan ini dan itu. Ya. Yang penting mereka apa? Sholat gitu. Wallahu a'lam. Dan Nabi SAW pernah ketika melewati sebuah tempat di daerah negeri dekat Baitul Maqdis di Padang Tih, melewati kuburan Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa itu sholat di kuburnya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Musa dilihat sedang sholat di kuburnya. Wallahu a'lam. Begitulah yang disampaikan dalam hadis. Saya pikir cukup ya, karena waktu yang tidak memungkinkan dan kajian ini kelihatannya sayang kalau dipotong-potong itu, karena kita ingin tahu perjalanan Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Insyaallah kita akan lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.